Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 SSDRA akan merepresentasikan dan menjelaskan kembali modul praktikum ketiga praktikum SSD dengan topik regresi logistik. Nah, sebelumnya, apa itu regresi logistik? Jadi, regresi logistik adalah sebuah metode statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependennya, di mana variabel dependen di sini dapat bersifat biner yang hasilnya kategorik memiliki dua nilai seperti 0 dan 1, benar atau salah. Selanjutnya, kita akan melakukan regresi logistik melalui RStudio, di mana pertama-tama kita perlu melakukan install package atau library yang kita butuhkan terlebih dahulu. Di sini kita memerlukan beberapa package, diantaranya ada Caret, Broom, Data Explorer, Grid, ISLR, PSCL, Tidyverse pada RStudio, yang mana package-package tersebut berfungsi untuk membantu kita dalam mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan data kita atau memvisualisasikan data kita supaya dapat kita olah dan kita pahami dengan mudah. Kemudian setelah kita lakukan install package, kita akan mengambil dataset yang kita inginkan, di mana di sini kita mengambil dari fitur default. Nah, kita bisa mengetikkannya dengan data dalam kurung default, di mana data default ini merujuk pada data yang akan digunakan untuk regresi logistik. Umumnya variabel yang digunakan itu sudah bersifat biner, contohnya seperti saldo rata-rata kartu kredit atau limit kredit. Sehingga ini sudah sangat cocok untuk kita gunakan untuk model regresi lagi. Nah, selanjutnya ada pun output dari data default yang telah kita run, di mana di sini dapat kita lihat dataset yang kita miliki kolomnya berjumlah 4 dengan barisnya memiliki 10.000 baris, dengan kolomnya terdapat di mana ada variabel apakah dia seorang pelajar atau bukan, kemudian pemasukannya, dan di sini ada pun total tagihan rekeningnya. Seandainya jika kita ingin mengetahui sebaran dan kecenderungan pola hubungan antar salah satu yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu kita dapat memasukkan kode summary dalam kurung default, lalu untuk menampilkan histogram, plot histogram yang menampilkan peubah dengan tipe yang numerik dapat ditampilkan atau dituliskan dengan kode plot underscore histogram dalam kurung default. Selanjutnya, untuk mengetahui atau menampilkan peubah dengan tipe yang kategorik, itu dapat dilakukan dengan memasukkan kode plot underscore bar dengan kurung default. Untuk kode selanjutnya, untuk melihat pola hubungan antara peubah numerik dan juga kategorik dapat lebih mudah diidentifikasi menggunakan plot underscore box plot dengan kode plot underscore box plot dengan kurung default by default. Berikut ini merupakan output yang dikeluarkan dari kode-kode sebelumnya yang ada dalam slide ke-7. Di sini tertera untuk kode student balance dan juga kode untuk student income. Pada slide ini menunjukkan output yang ditampilkan oleh kode-kode sebelumnya pada slide ke-9. Sebagai awal dari ilustrasi yang akan dibahas pada modul kali ini, akan diperlihatkan pemodelan regresi logistik dengan menggunakan satu peubah penjelas terlebih dahulu. Dengan kode reclop, GLM, default balance, data default, family binomial, summary reclop. Selanjutnya, model fit regresi logistik dengan di sini tertera kode-kode yang ditampilkan. Lalu ada mengintercept koefisien dengan kode sebagai berikut. Dan hasil binomial 1 sama dengan 0,0055 positif. Berarti membesarnya tagihan akan meningkatkan peluang gagal bayar. Pengguna kartu kredit yang lebih besar tagihannya memiliki resiko 0,0055 kali lebih besar untuk gagal bayar. Lebih tepat lagi, peningkatan 1 unit tagihan atau dolar berhubungan dengan meningkatnya lock odds gagal bayar sebesar 5,0055 unit.
Berikut merupakan output yang ditampilkan dari hasil kode pada slide sebelumnya. Di sini tertera ada intercept dan juga balance. Untuk logistic regression model fit, di sini ada probability of default dan juga balance-nya. Baik, kita masuk ke langkah berikutnya. Jadi langkah kali ini untuk memudahkan interpretasi, kita akan menggunakan rasio odds, yaitu rasio yang digunakan antara dua odds. Dan hal ini dilakukan menggunakan fungsi exp dalam kurung right log, kemudian tanda dolar atau simbol dolar coefficients, di mana pada ilustrasi ini terlihat bahwa nilai rasio odds untuk peubah balance adalah 1,00551. Dan hal ini dapat diartikan bahwa ketika tagihan kartu kredit meningkat setiap $1, maka kemungkinan kejadian kredit macet meningkat sebesar 1,00551 kali dibandingkan tagihannya tetap. Oke, masuk ke selanjutnya itu config backlog. Kita akan melihat config backlog. Kemudian dari sini kita mau prediksi gimana kalau misalnya seseorang ini memiliki peluang kreditnya, semisal bernilai balance-nya itu adalah sebanyak $1.000 gitu ya. Dan juga kita lihat bagaimana variabel independen kategorikal kita yaitu student. Lihat nanti bagaimana nilai summary dia, pengaruh dia terhadap data. Oke, di sini kita lihat. Oke, untuk output dari confin tadi kita melihat bahwa intercept-nya ada pada min 11,38, artinya ini berpengaruhnya berkebalikan, dan kemudian untuk balance ini dia saldonya mengalami berpengaruh yaitu sebesar 0,05. Kemudian tadi kita kan ingin melakukan prediksi ketika si seseorang ini nasabah ya, mempunyai balance atau kredit sebesar 1.000, apakah dia bisa membayar, dan jawabannya dan peluang dia untuk bisa membayar itu sebesar 0,00575, artinya sebesar 0 di bawah 5 di bawah artinya sebesar 0,05% ya. Lanjut untuk tadi kita kan ingin melihat bagaimana variabel kategorikal kita itu berpengaruh terhadap data ya. Di sini terlihat bahwa hasil dari perumusan masuk dengan menggunakan GLM dilihat bahwa interceptnya yaitu min 3,5, artinya data ini mempunyai pengaruh yang berkebalikan, dan kemudian ketika pelajar dan bisa membayar sebuah kredit menunjukkan bahwa setiap kenaikan $1 maka akan berpeluang sebesar 0,4%. 0,4 artinya sebesar, atau bisa kita bilang sebesar 40%, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau lihat prediksi ketika variabel ya ini terhadap pelajar, dan prediksi variabel ketika pelajar ini tidak bisa membayar sebuah kredit. Dan kita mau melihat bagaimana interpretasi nilai dari multiple regresi logistik ini. Nah, di sini didapatkan bahwa prediksi dari siswa atau pelajar yang mampu membayar kredit sebesar 0,04%. Artinya peluang sebuah mahasiswa itu mampu untuk membayar kredit sebesar 0,4 atau bisa kita bilang sebesar 4%, dan peluang ketika si siswa ini tidak mampu membayar sebuah kredit sebesar 0,02%. 0,02 atau kita bisa bilang sebesar 2%. Dan tadi karena kita ingin melihat bagaimana interpretasi nilai dari multiple atau regresi logistik berganda, kita lihat sini terhadap variabel yaitu ketika pelajarnya
yang merupakan pelajar dan bisa membayar. Kemudian balance melihat dari pendapatannya dan dari saldonya. Di sini terlihat bahwa untuk nilai Y-nya sendiri atau beta nolnya atau nilai dari Y beta 0 dilihat bahwa bernilai -1. Lalu untuk student yes-nya bernilai -6, -6, dan pendapatannya atau saldonya sebesar 5 dan 3. Yang menunjukkan bahwa ketika yang menunjukkan bahwa akan terjadi ketika rataan umumnya berada di ketika tidak mampu membayar atau berada di 0, nilainya berada 0 itu sebesar -1. Kemudian untuk ketika suatu pelajar ini bisa membayar, maka akan berpeluang sebesar 6%. 6% mungkin ya, 6%. Lalu untuk balance ketika pelajar ini mampu membayar, karena kita kan student yes ya, artinya akan berpeluang sebesar 0,005 dan income ini akan berubah nilainya sebesar 0,003. Oke, di sini kita lihat bahwa karena tadi kita sudah membuat model, kita ingin melihat apakah model kita ini cocok untuk bisa digunakan atau tidak. Maka kita akan menggunakan evaluasi model pseudo R-square dan full mode untuk multiple regresi logistiknya. Nah, di sini terlihat bahwa dari fitting nil modelnya itu ada dari model pertama itu sebesar 0,4, artinya ini sebenarnya kurang baik, tapi masih bisa diterima. Lalu untuk fitting model pseudo R2-nya itu 0,04. Ini sebenarnya terbilang untuk kecil ya, ketika R square-nya ini berada di hampir mendekati 0. Dan terakhir yaitu untuk multiple regresinya, dan ini bisa dibilang interpretasi nilainya tidak model kita kurang cocok atau kurang baik ya terhadap data yang digunakan, seperti itu. Jadi di sini kita ambil data dari link Dropbox ya dengan file CSV Lending Club Clean. Lalu kita baca CSV-nya, lalu kita masukkan ke dalam data loan. Lalu selanjutnya kita panggil data loan tersebut, lalu kita tampilkan sedikit ringkasannya dengan summary loan. Ya, berikut ini adalah summary dari data loan yang kita punya. Terdapat kolom dengan ya data yang berbeda-beda ya. Lalu ditampilkan juga statistika deskriptif untuk tiap-tiap kolom tersebut. Jadi untuk baris kode yang pertama itu kita mengambil good dari data loan ya, kolom good, lalu kita visualisasikan ke dalam sebuah tabel ya. Lalu yang baris kedua itu kita membuat visualisasi hubungan atau relasi antara nilai dengan frekuensi dari data good pada loan tadi dengan S vector. Lalu kita tampilkan kembali data loan-nya. Lalu untuk baris yang ketiga ya, baris kode ketiga itu kita ingin bikin prediksi model. Jadi datanya itu kita bagi jadi dua, data trend sama data test. Lalu karena kita bagi pakai sampling, jadi kita perlu ngatur seed buat randomisasinya atau randomization. Jadi kita set di sini 5815, lalu kita ikuti saja kodenya sample and row loan, floor and row loan, lalu dikali 0,8. Lalu untuk data trend itu loan sample, lalu untuk data testnya beda, ini loan mean sample. Ya, jadi yang bagian atas itu hasil dari model data yang kita latih tadi ya. Jadi diklasifikasiin sama modelnya tuh antara data yang good sama data yang bad-nya. Jadi sini yang bad kita lihat 6371, lalu yang good ada 36.164. Nah, untuk bagian tabel bawah itu hanya ya data loan yang dipanggil kembali. Ya, sekarang kita kan punya data Vico, DTI, loan amount, sama purpose kan tadi. Itu kita gunakan ya sekarang sebagai ubah penjelas. Nah, jadi kita masukkan ke dalam fungsi GLM.
kita ambil bagian good-nya saja dari Vico, DTI, loan amount, sama purpose tadi. Lalu data yang kita pakai ini data train, lalu jenisnya itu binomial. Kenapa? Karena apa? Klasifikasi yang kita cari ya, itu antara good dengan bad. Jadi hanya ada dua opsi gitu. Lalu selanjutnya setelah kita memasukkan fungsi tersebut ke dalam logit, kita summary, kita panggil ringkasannya dari fungsi logit yang tadi di atas. Lalu selanjutnya kita mengevaluasi model menggunakan confusion matrix. Jadi confusion matrix ini digunakan untuk mencari true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Jadi true positif di sini kita bisa bilang sebagai sensitivitas atau apa ya, data aktual atau persentase yang benar diprediksi oleh model yang kita punya gitu. Sedangkan ya spesifisitas itu cuma persentase dari nol atau aktual yang diprediksi benar sama model kita. Lalu untuk apa baris kodenya test prediction itu kita predik logit test lalu type-nya adalah response dari model. Lalu untuk good prediction-nya if else ya test prediction-nya di atas 0,8 maka apa jawabannya tuh good atau bad. Lalu untuk good prediction test vector dengan fungsi tadi sebelumnya lalu kita pakai data test good prediction. Lalu conv mat caret confusion matrix ini dengan menggunakan confusion matrix di atas tadi. Lalu untuk data positif kita klasifikasikan good. Jadi selain positif ya sudah pasti bad. Lalu selanjutnya menggunakan broom tidy kita apa ya menampilkan summary atau ringkasan ya poin yang kita punya itu dengan sangat rapih dan sudah dikemas dengan sangat bagus. Baik, pada bagian ini merupakan output dari program yang telah kita jalankan di bagian sebelumnya, di mana kita memanggil GLM dalam kurung formula sama dengan good, kemudian tanda seperti gelombang Vico plus DTI plus loan underscore AMNT amount plus propose, family sama dengan dalam tanda petik binomial, data sama dengan train. Di mana kita akan mendapatkan beberapa coefficients atau banyak coefficients seperti pada gambar. Sudah ada intercept, ada Vico, ada di DTI, ada loan underscore AMNT, ada purpose educational, ada purpose home underscore improvement, dan seterusnya. Dimana di sini bisa dilihat ada nilai estimasinya, ada standar errornya, ada nilai Z-nya, seperti terdapat pada gambar. Kemudian diketahui juga null deviance-nya 28698 on 34027 degrees of freedom. Untuk residual deviance atau deviansinya bernilai 27547 dari 34017 degrees of freedom atau derajat bebas. Di mana nilai AIC itu 27569. Kemudian untuk number of Fisher scoring iterations itu sebanyak 5. Kita lanjut ke berikutnya. Baik, masuk ke bagian berikutnya yakni confusion matrix and statistics atau matriks konfusi dan juga statistikanya. Di mana di sini kita memiliki matriks seperti di bagian atas yang terdiri dari prediksi dan juga referensi. Keduanya bernilai binomial di mana hanya terdiri dari dua kondisi yakni bad atau buruk dengan good atau baik. Di mana untuk nilai prediksi buruk dan juga referensinya buruk itu bernilai 418. Kemudian untuk nilai prediksi yang buruk akan tetapi referensinya baik itu bernilai 1272. Untuk prediksi yang bernilai baik akan tetapi referensinya bernilai buruk itu 869, sedangkan untuk nilai prediction yang baik dan juga referensi yang baik itu nilainya 5948.
Masuk ke bagian berikutnya, di situ terdapat accuracy atau ketepatan yang bernilai 0,7483, kemudian ada 95% CI itu 0,739, 0,7575. Terus ada variabel no information rate sebesar 0,8487. Kemudian p-value di mana accuracy lebih besar dari NIR itu nilai 1. Untuk kappa, variabel kappa itu 0,1317. Kemudian untuk MC Nemours test p-value itu kurang dari 2E min 16. Kemudian ada beberapa lagi di mana ada sensitivity atau sensitivitas, specificity atau spesifisitas. Kemudian ada post pred value, neck pred value, prevalence, detection rate, detection prevalence, balanced accuracy. Di mana positive class di sini nilai baik. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya seperti tertera pada slide ya. Baik, kita masuk ke bagian terakhir. Di sini seperti yang bisa kita lihat bareng-bareng ya. Di sini ada tabel yang dimana merupakan kurang lebih bentuk tabel dari output kita yang sebelumnya. Dimana di sini ada variabel term, ada class, ada nilai estimasi atau estimate, ada conf.low, ada conf.high, dan juga ada p-value. Jadi di sini juga itu untuk kolomnya ya. Kemudian untuk barisnya ada beberapa di sini, ada accuracy, ada kappa, ada MC Nemours, ada sensitivity, ada specificity, ada post underscore pred underscore value, ada neg underscore pred underscore value, ada precision atau presisi, ada recall, ada F1, ada prevalence, ada detection underscore rate, detection underscore prevalence, ada balanced underscore accuracy. Di mana dapat kita lihat untuk kelas dari variabel sensitivity sampai ke bawah itu semuanya bernilai good. Kemudian untuk kolom estimasi di situ terdapat satu variabel yang tidak memiliki nilai, yakni MC Nemours, di mana selain MC Nemours semuanya memiliki nilai yang berkisar dari 0 hingga 1. Itu ada 0,131, 0,247, ada 0,547 dan seterusnya. Kemudian untuk kolom conf.low di situ hanya variabel akurasi atau ketepatan yang memiliki nilai, yakni sebesar 0,738961, dan selebihnya untuk variabel kappa, MC Nemours hingga balanced accuracy itu tidak memiliki nilai. Kemudian untuk kolom conf.high sama halnya dengan conf.low tadi, hanya variabel akurasi atau ketepatan yang memiliki nilai di sini, yakni sebesar 0,7575194. Kemudian untuk kolom p.value di situ hanya terdapat dua variabel, yakni accuracy dan MC Nemours yang memiliki nilai seperti nampak pada gambar, di mana sisanya itu tidak memiliki nilai. Kurang lebih seperti itu outputnya. Baik, itu saja penjelasan mengenai praktikum Statistika Sains Data modul regresi logistik yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Said Maulana, mewakili kelompok 7 praktikum Statistika Sains Data RA, pamit undur diri. Semoga bertemu lagi di video-video penjelasan berikutnya. Sampai jumpa, dadah.